Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Gembua Novel atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancup ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 146 CDN. Dua kematian seorang pangeran. Yan Feng sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Aku tidak punya perasaan dengan apa yang disebut kakak laki-laki. Di mata mereka, aku bahkan tidak sebagus pelayan, bahkan jika aku untuk membantu Anda menemukan saudara kelima untuk menjelaskan, dia tidak bisa mengabaikan saya. Dalam hatinya, tidak ada yang lebih penting daripada tahta. Nian Bing, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Hanya kamu yang bisa membantuku dalam masalah ini, hanya kamu. Yan Feng gugup dan berkata, aku. Lalu bagaimana kamu ingin aku membantumu? Mungkin saja jika Marshal Sue pergi ke saudara laki-laki kelima. Namun, saudara laki-laki kelima pasti akan mengajukan persyaratan. Lalu, untukmu, mungkin ini tidak baik untuk Marshal Sue. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, tentu saja saya mengerti bahwa jika Marshal Sue pergi ke saudara laki-laki Anda yang kelima, ia kemungkinan besar akan melepaskan roh naga. Tetapi, lebih mungkin ia kembali ke tiang dan meminta Marsekal Sue lengkapi Yuersu padanya. Dalam benaknya, meskipun penyihir-penyihir itu penting, itu pasti tidak sebagus Marshal Kekaisaran. Apakah aku benar? Yan Feng memandang Nian Bing, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa Nian Bing, yang baru saja membentuk saudara laki-laki dengan dirinya sendiri, agak menakutkan dan tenang dan menakutkan pada saat ini. Seolah-olah hal-hal ini tidak terjadi padanya, matanya yang tenang dan bijaksana. Hati Yan Feng menggigil, lalu apa yang ingin kau lakukan? Sekarang, Yan Feng telah sepenuhnya dipimpin oleh Nian Bing dan berjalan pergi. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, apa yang ingin saya lakukan adalah sangat sederhana. Selama kelima pangeran tidak dapat melangkah di atas tahta, perjanjiannya dengan serikat penyihir Kekaisaran Bulan Es secara alami akan dibatalkan, dan tidak mungkin menjadi suami Linger. Wajah Yan Feng sedikit berubah, dan berkata, apakah kamu akan membantu saudara tertua dan saudara kedua? Nian Bing, aku harus memberitahumu sesuatu. Dibandingkan dengan saudara laki-laki kelima, saudara laki-laki tertua dan saudara kedua lebih kotor, dan mereka ibu adalah musuh terbesarku, aku benar-benar tidak mau. Nian Bing melambaikan tangannya dan berkata, tidak, jika saya akan membantu kakak tertua Anda atau saudara laki-laki kedua, maka paling banyak. Hanya saja 5 pangeran tidak bisa duduk di atas tahta. Tetapi tuanku sangat rakus, ia berharap serikat penyihirnya sendiri dapat memiliki perkembangan besar, jadi dia bukan hanya persyaratan sekecil itu. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai status menara Dewa Es di Kekaisaran Bulan Es. Anda berpikir bahwa pangeran pertama dan kedua bisakah salah satu dari mereka membantunya mencapai tujuan ini? Sederhananya, bahkan jika saya membantu kedua pangeran ini, akankah mereka mengikuti saran saya di masa depan? Tidak, Yan Feng berkata dengan tegas, apakah itu kakak laki-laki saya atau saudara laki-laki kedua, mereka hanya orang-orang yang terpana, belum lagi Anda, bahkan Ratu. Sulit untuk mengendalikan mereka sekarang. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Nian Bing, jadi aku tidak bisa membantu mereka. Tetapi untuk mengubah situasi, aku perlu membantu seseorang memenangkan posisi kaisar dari Kekaisaran Bulan Es, dan orang ini adalah kamu. Kamu adalah aku saudaraku, jika Anda mengambil posisi ini, saya yakin Anda pasti akan membantu saya. Bantu saya mengatasi kesulitan ini dan bantu saya dan Linger menjadi mitra. Aku, Yan Feng tidak bereaksi untuk sementara waktu, dan tiba-tiba, dia berdiri dari posisinya dan menekan tangannya di atas meja. Nian Bing, maksudmu kau ingin membantuku mengambil tahta? Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, kakak Yan, kamu dapat berbicara dengan tenang. Meskipun tempat ini telah kedap suara oleh saya, tetapi jika Anda memiliki suara yang keras, itu mungkin masih dikirim. Ya, saya hanya ingin membantu Anda menjadi es raja berikutnya dari Kerajaan Bulan.
Anda juga seorang pangeran, dan Anda memiliki kemungkinan mewarisi tahta. Mengapa Anda hanya menjadi pengamat? Mengapa Anda tidak bisa bertarung demi tahta? Itu tidak adil bagi Anda. Jadi, saya ingin membantu Anda mendapatkan ini posisi. Hanya ketika Anda duduk di posisi ini, Anda akan benar-benar membantu saya setelah duduk di posisi ini. Saya benar. Awalnya, sebelum saya menemukan Anda, saya masih sedikit gugup karena saya selalu berpikir bahwa Anda tidak ada. Jika itu masalahnya, saya tidak pandai memaksa Anda. Namun, setelah mendengarkan pengalaman Anda sebelumnya, saya menyadari bahwa Anda tidak berdaya, tetapi hebat, tetapi untuk bertahan hidup Anda dengan paksa menekan dirimu, aku benar. Sekarang, kesempatannya ada tepat di depan matamu, untuk ibumu dan untuk dirimu sendiri. Maukah kau mengambil risiko bersamaku? Coba. Yan Feng menatap kosong pada Nian Bing. Apakah kamu serius? Apakah aku tidak salah? Nian Bing tersenyum pahit. Apakah kamu pikir aku akan membuat lelucon tentang hal semacam ini? Bukankah otakku salah? Yan Feng juga menunjukkan senyum pahit. Tapi, kami hanya memiliki 2 orang. Apakah Anda pikir kami dapat memiliki kekuatan untuk memperebutkan tahta dengan membicarakannya? Apakah Anda mengerti bahwa keputusan akhir ayah saya adalah yang paling itu penting? Hanya dia yang memutuskan siapa pewaris yang sebenarnya, dan orang itu bisa mengambil posisi kaisar. Jangan katakan bahwa di matanya aku hanya menyia-nyiakan, bahkan jika dia benar-benar menyerahkannya kepadaku, ada kakak laki-laki, saudara kedua, dan 5. Saudara mengidam, saya tidak berdaya, siapa yang akan membantu saya? Bahkan duduk di posisi itu, saya khawatir itu tidak akan melebihi sehari. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, itu tidak cukup. Sekarang kita masih punya waktu. Selama kamu mau, kita bisa mengejanya sekali, mungkin akan ada keajaiban. Kamu dan aku hanya satu kehidupan, bahkan jika kita gagal. Bagaimana dengan, setidaknya kita telah bekerja keras, belum lagi, kita mungkin belum tentu gagal. Yan Feng merenung, jadi apa yang ingin Anda lakukan? Sebenarnya, saya tidak peduli. Setelah mendengarkan kata-kata Anda hari ini, saya telah menyadari bahwa daripada hidup dengan cara yang keruh, lebih baik bekerja keras untuk melakukan sesuatu. Bahkan jika itu bau ini jauh lebih baik daripada bersikap acuh tak acuh. Biarkan saya mendengar apa yang Anda pikirkan. Nian Bing memandang Yan Feng, dan dia tahu bahwa 7 pangeran di depannya pasti tidak dekaden seperti dia di permukaan. Dia hanya sengaja bertindak seperti ini. Dia pulih dari keterkejutan sebelumnya begitu cepat, dapat dilihat bahwa dia memang orang yang bisa melakukan hal-hal besar. Pada saat ini, Nian Bing telah menentukan bahwa Yan Feng telah melewati level ini, dan semua tindakan dapat dimulai dengan lancar. Yan Feng, pertama-tama aku ingin bertanya kepadamu, apakah saudara-saudaramu, atau bahkan kaisar ayahmu meninggal, apakah kamu akan sedih karena ini, jadi tidak tahan? Yan Feng memandang Nian Bing dengan tenang dan berkata, apakah kamu pikir aku akan melakukannya? Apakah kamu berpikir jika aku mati, mereka akan merasa seperti semut mati? Mereka tidak pernah memperlakukanku seperti saudara, sama saja. Aku tidak pernah menganggap mereka sebagai orang yang dicintai. Bahkan jika semua orang di Ice Moon Empire Palace sudah mati, aku tidak akan merasa kasihan pada mereka. Nian Bing, jika aku menebak dengan baik, kamu seharusnya sudah sebelum kamu datang padaku. Ada rencana yang cermat, tidak perlu menyembunyikan apapun, kami adalah saudara karena saya telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Anda, kami berdiri di atas kapal, katakanlah. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Ya, karena itu yang terjadi, maka aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Broterian, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah image-mu di hati orang-orang di Ice Moon City, dan pada saat yang sama, mengubah image-mu di mata ayah dan kaisarmu. Ini yang paling penting. Petik 2. Yan Feng mengangguk dan berkata, memang benar tidak ada yang ingin nama keluarga mewarisi tahta. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, jadi, mulai sekarang Anda harus mengejar Yuer secara terbuka dan mengetahui segalanya. Saya pikir sebagian besar orang di kota Bingyue tahu bahwa Anda jatuh cinta dengan nama keluarga yang sama dan hanya kabar angin. Dan benar-benar tahu yang benar adalah bahwa hanya ada beberapa orang.
Jadi, jika Anda mengejar Sueyu dengan meriah, setidaknya Anda dapat mengubah kata-kata dari mulut Anda. Anda tidak hanya harus mengejarnya, tetapi juga sering membuat penampilan profil tinggi bersamanya. Anda dapat yakin, sekarang kakak-kakakmu berusaha memperjuangkan status mereka dalam pikiran ayah dan kaisarmu, dan tidak ada yang akan menyerangmu, apalagi, tidak ada yang akan memperhatikanmu. Faktanya, ini adalah keuntungan terbesar kita. Hanya saja tersembunyi dalam kegelapan dan tidak dihargai oleh siapapun, kita bisa berkembang lebih baik. Yan Feng tersenyum, Nian Bing, aku tidak berharap kamu memiliki bakat tidak hanya dalam memasak dan sihir, tetapi juga dalam politik. Jika aku benar-benar dapat mengambil tahta di masa depan, aku pasti akan membiarkan kamu melakukan milikku Perdana Menteri, bagaimana? Nian Bing tertawa dan berkata, lupakan saja, tidak tahukah kamu akhir-akhir ini berusaha membuat Linger bahagia bersamaku, aku tidak tahu berapa banyak cara yang kupikirkan. Kamu tidak melihatku bahkan berambut, apakah Anda ingin menjadi putih? Saya mencoba yang terbaik saat ini. Adapun untuk masa depan, saya masih berharap untuk hidup bebas. Jika Anda menjadi seorang kaisar, jangan lupakan saudara saya. Yan Feng menghela nafas dan berkata, kamu adalah orang yang benar-benar tidak mencari ketenaran dan kekayaan. Aku dapat melihat bahwa bagimu, tidak ada yang lebih penting daripada kebebasan. Yah, aku akan mendengarkan pengaturanmu dan semuanya akan dimulai besok. Kini Yan Bing, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika saya ingin memenangkan tahta, saya harus mendapatkan dukungan dari lebih banyak menteri. Tetapi tubuh ayah saya tidak sebagus sehari, waktunya terlalu singkat, saya takut. Nian Bingdao, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya akan bekerja keras untuk Anda. Beberapa hal tidak dapat memberitahu Anda sekarang. Yang dapat saya beritahu adalah bahwa saya memiliki banyak teman. Teman-teman ini akan membantu Anda di masa depan. Anda akan perlahan-lahan mengerti. Mulai besok, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Saya secara alami akan menghubungi Anda. Yang harus Anda lakukan adalah mengejar Yuer dengan sepenuh hati dan menjadi pria sejati. Yan Feng menatap Nian Bing dengan sedikit keraguan dan berkata, sepertinya kamu sangat mirip denganmu. Nian Bing tersenyum pahit, aku bahkan tidak yakin tentang itu, tapi aku bertemu beberapa teman baru-baru ini. Dengan bantuan mereka, aku yakin 30%. Oh, ya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Besok, oh tidak, ini hari ini, saya khawatir saya akan memasuki keadaan kacau untuk jangka waktu tertentu. Anda ingat kalimat saya, jangan pedulikan hal lain, kejar Yuer Anda dengan sepenuh hati. Di bawah kekacauan, tidak ada seorang pun akan memperhatikanmu. Keresahan, Nian Bing, apa yang akan kamu lakukan? Mata Yan Feng berkedip. Nian Bing tersenyum misterius dan berkata, kamu akan segera mengerti bahwa itu tidak akan lama. Yah, aku sudah kenyang. Aku harap kamu dan Yuer akan memiliki beberapa perkembangan ketika kita bertemu di waktu berikutnya. Hahaha. Di jalan Bingyue Cheng, seorang pria parubaya berusia 30-an dengan jubah cian berjalan perlahan di jalan di belakangnya, ada lebih dari selusin pengikut. Pengikut ini melihat ke permukaan. Ini tidak menarik, tetapi selama Anda memperhatikan dengan seksama, Anda dapat dengan mudah menemukan hal-hal luar biasa di tubuh mereka. Hanya dengan terus-menerus melirik ke sekeliling, mereka dapat melihat bahwa orang-orang ini sangat mengenal cara menyerang, terutama untuk melindungi tuan. Ini memiliki bakat khusus. Mata mereka menutupi hampir semua sudut mati di sekitar mereka. Selain itu, posisi mereka berdiri, mereka juga dengan tegas melindungi orang-orang di depan Xingyi. Jika ada perubahan, mereka dapat menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menutupi Xingyi orang diblokir, jelas setelah pelatihan khusus. Orang-orang Xingyi berjalan ke rumah minum dan berhenti. Pelayan rupanya mengenalinya dan dengan sopan membiarkannya masuk ke ruang atas. Dua orang pengikutnya mengikutinya ke dalam ruangan. Yang lain menunggu di luar, dingin. Dengan dingin mengamati gerakan di sekitar. Orang-orang Xingyi baru saja duduk. Seorang pria setengah baya dengan pakaian cantik berlari ketakutan. Dia tidak memasuki ruangan, tetapi berkata dengan hormat di luar pintu, Yang mulia, yang lebih muda adalah Afu. Suara dingin orang-orang Xingyi terdengar gelombang channel CDN gelombang baiklah, biarkan Bos Fu masuk.
Orang yang berada di luar pintu mengangguk ke Bos Fu dan membiarkannya masuk. Begitu bos memasuki pintu, dia berlutut dan memberi hormat kepada orang-orang Xingyi. Orang-orang Xingyi duduk di sana dengan ceroboh dan secara alami menerimanya. Yili, Bos Fu, Anda memiliki bisnis yang bagus di sini baru-baru ini. Bos Fu hanya berdiri dan berdiri di samping dengan tangannya, dengan hormat berkata. Jaga yang mulia, bisnis kecil di sini baru-baru ini berjalan baik, saya telah membuat Tie Guanyin terbaik, dan saya akan segera melayani Anda. Ini puncak teh baru tahun ini. Senyum kepuasan muncul di mata orang-orang Xingyi, yah, kamu selalu menjadi laki-laki. Aku tidak berpikir kamu berani membodohiku. Aku belum datang dalam beberapa hari. Apakah ada orang baru di sini? Bos Fu berkata dengan datar, ya, saya telah menyimpannya untuk Anda. Saya baru-baru ini mendatangi sepasang saudara perempuan, semuanya perawan, dan ada beberapa tamu yang menyukai dan ingin membayar harga yang besar, tetapi saya pikir yang mulia. Mereka semua didorong menjauh. Kedua gadis kecil itu masih sangat tersentak-sentak dan mereka paling cocok dengan selera Anda. Mata orang-orang Xingyi berbinar, oke, aku suka dendeng, sehingga rasanya hanya setelah penyesuaian. Lao Fu, kau bisa tenang, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, itu jarang bagimu. Pria Xingyi ini adalah pangeran kedua Yan Yin dari Kekaisaran Bulan Es hari ini. Orang ini sangat kejam dan memiliki banyak bakat dalam memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan. Namun, ia memiliki kelemahan, yaitu nafsu, terutama untuk gadis. Rumah teh yang seolah-olah ini adalah tempat yang sering ia kunjungi. Bos ini Fu juga seorang kenalan lama yang bisa memuaskannya setiap saat, jadi ia sering datang ke sini untuk berjalan. Bos Fu tersenyum misterius dan berkata, Yang mulia, ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada Anda bahwa kedua gadis ini tidak sama dengan sebelumnya. Mereka tidak sesederhana saudara perempuan perawan. Orang-orang Xingyi sedikit mengernyit dan berkata, Lao Fu, katakan saja sesuatu, jangan menggantungkan nafsu makanmu. Apa yang istimewa tentang itu? Bos Fu tersenyum, dan bersandar di sebelah orang-orang Xingyi, berbisik. Hari ini kedua gadis ini bukan hanya saudara perempuan dan perawan, tetapi mereka juga pasangan dengan nama keluarga yang sama. Mata pangeran kedua bersinar cerah, oke, hebat. Lao Fu, benar-benar milikmu. Kamu bisa menjadi luar biasa. Hal favorit pangeran adalah untuk terlibat dalam cinta lesbian, menyaksikan mereka menderita di selangkanganku. Sepertinya saya tidak bisa memberitahu kegembiraan, bagus. Ayo, hadiahi bos dengan 100 koin emas ungu. Lao Fu, saya akan meninggalkan kelas atas di masa depan dan saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Cepat, biarkan kedua gadis itu datang dan menunjukkan kepada saya, biarkan mereka membayar saya untuk minum teh sebelum berkata. Meskipun dia bernafsu, tetapi dia tidak serakah, dia jarang minum, baru-baru ini adalah momen paling menegangkan untuk tahta, dan juga hari ini butuh beberapa waktu untuk datang ke sini. Dan saya sudah menyapa Bos Fu sebelumnya. Bos Fu dengan cepat menyetujui dan mundur. Setelah beberapa saat, langkah kaki cahaya berbunyi, pintu terbuka, dan keduanya masuk dari luar. Cuaca di Bingyue Cheng sudah sangat dingin saat ini, tetapi suhu di kedai teh sangat nyaman. Kedua wanita itu mengenakan rok pendek putih yang sama, 6 inci di atas lutut, memperlihatkan kaki yang bundar, ramping dan sangat indah. Mengenakan rompi putih kecil di tubuh bagian atas, menampakkan perut dan pinggang tipis tanpa jejak lemak, rambut hitam panjang seperti air terjun menggantung di punggung ke pinggul. Dua wajah cantik, semua menunjukkan jejak rasa malu. Di mata pangeran kedua, oke, yang terbaik, ini benar-benar yang terbaik. Kalian berdua turun. Dia melambai kedua rombongan. Penjaga yang keluar bersamanya adalah orang kepercayaannya, secara alami memahami apa yang akan dilakukan tuannya, dan berjanji untuk mundur dengan tangisan. Pangeran kedua melambai kedua wanita pemalu, kemarilah dan biarkan pangeran melihat. Kedua wanita cantik itu saling memandang, tubuh mereka sedikit bergetar, dan sepertinya takut akan sesuatu, mereka berjalan dengan hati-hati ke pangeran kedua dan meletakkan set teh di tangan mereka. Melihat penampilan kedua gadis yang malu-malu itu, pangeran kedua tidak bisa menahan hatinya, dan dia menarik gadis itu ke kiri untuk dirinya sendiri, gadis itu berseru.
Tetapi dia tidak berani menolak sama sekali, dan ditarik oleh pangeran kedua. Duduk di pahanya, pangeran kedua juga seorang veteran Huazong, dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Lengan kanan di sekitar pinggang gadis yang ramping dan halus, dan mengambil napas dalam-dalam di rambutnya, mencium aroma perawan yang bergerak, dan memuji, "Wewangian bagus, sayang. Selama pelayanmu baik, mungkin aku akan menjemputmu di istana." Maafkan kedua gadis itu untuk saling memandang satu sama lain. Gadis yang lain berjabat tangan dan menuangkan teh untuk pangeran kedua. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi tubuh yang gemetaran bisa mengatakan ketakutan di hati mereka. Terutama gadis yang duduk di pangkuan pangeran kedua, seolah-olah tidak nyaman, wajahnya yang cantik menjadi pucat dan tubuhnya melilit dengan tidak nyaman. Pemelintirannya menstimulasi indera pangeran kedua, dan dia membuka resleting dadanya untuk memperlihatkan bulu dada hitam di dadanya. Dia berpikir dalam hatinya bahwa berkat lama itu tidak bohong padaku. Pangeran kedua yang merasa tidak enak itu sangat bersemangat, dan napasnya menjadi agak berat. Pada saat ini, mata gadis itu yang duduk di pangkuannya jatuh di dadanya yang penuh dengan bulu dada dan melihat kalung yang tergantung di leher pangeran kedua. Kalung itu berwarna perak dan ada liontin yang tergantung di dada pangeran kedua, liontin heksagonal dengan warna merah, hijau dan kuning. Ini bukan kalung biasa. Permata di atasnya disebut batu tiga mata. Ia dapat menyimpan 3 jenis elemen magis. Setelah seorang penyihir yang kuat melakukan berkah ajaib, ia memiliki pertahanan yang kuat. Apakah itu sihir atau dendam ia ingin terluka? Ke tubuh pangeran kedua, Anda harus melewati kalung tingkat artefak ini. Pada awalnya, untuk mendapatkan bayi ini, pangeran kedua melakukan banyak pekerjaan. Dia telah berlatih semangat bertarung sejak dia masih kecil, dan dia sudah menjadi master. Dengan kalung ini, dia percaya bahwa bahkan seorang master tingkat Wusheng, tidak mudah untuk melukai dirinya sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kalung ini, dengan statusnya, kehidupan secara alami adalah yang paling penting. Mengangkat tangannya dan menyesap teh melewati gadis lain. Aroma Tie Guanyin dan pangeran kedua disegarkan di seluruh tubuh. Teh panas merangsang tubuhnya, dan perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuh. Tangannya tidak menggunakan sedikit kekuatan, dan tangan lainnya secara bersamaan berlari di rok gadis itu. Pada saat ini, ada suara langkah kaki tiba-tiba di luar pintu, dan pangeran kedua mengerutkan kening, menghentikan gerakannya. Benar saja, ketukan lembut di pintu terdengar, "Yang mulia, ada hal-hal penting yang harus dilaporkan." Pangeran kedua melepaskan gadis itu di tangannya. Gadis itu tampaknya lega dan buru-buru berdiri di belakang pangeran kedua dengan gadis lain. Pangeran kedua Yan Yin tidak melihatnya, dan ada jejak kedinginan di mata kedua gadis itu. Artinya, dia berkata dengan tidak sabar, "Sesuatu, katakanlah." Hal-hal baik terganggu oleh anak buahnya, suasana hatinya secara alami tidak lebih baik. Suara di luar pintu berkata, Yang Mulia telah kembali dari ICT dan baru saja memasuki kota." Kelopak mata pangeran kedua melonjak. "Oh. Kelima tua itu kembali. Oke, anak ini tampaknya telah memperoleh banyak hal di ICT kali ini. Tetapi apakah dia tidak mengerti bahwa semua ini sia-sia? Yang Mulia, apakah kita harus mengambil tindakan? Jika Yang Mulia kembali ke rumahnya tidak akan ada kesempatan." Mata pangeran kedua Yan Yin melotot tajam, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, abaikan dia." Pengikut di sekitarnya adalah tuan, terutama 2 tamu tingkat seni bela diri tidak baik Deal. Sekarang adalah saat yang kritis. Saya tidak ingin orang memegangi pegangan, dan saya tidak bisa melakukannya dengan santai di kota Bingyue, jika tidak baik untuk membiarkan kaisar ayah tahu. Ayah kaisar membenci persaudaraan. Ya, Yang Mulia, saya akan mengirim seseorang untuk terus memantau pergerakan di sana, dan saya akan melaporkan kembali kepada Anda segera setelah saya menemukan sesuatu. Ah, jeritan itu terdengar tanpa peringatan. Para pelayan dari pangeran kedua yang menjaga di luar merespon dengan cepat dan membanting langsung ke pintu, tetapi apa yang mereka lihat adalah 2 melalui jendela. Bagi sosok yang gesit, para penjaga ini biasanya terlatih dengan baik, sebagian dari mereka segera mengepung sang pangeran kedua, dan sebagian dari para master diusir dari jendela. Suara tua itu berbunyi, "Keduanya mengembalikanku."
Dua kelompok Santo Perak bergegas marah, bertabrakan dengan serangan master dari jendela, dan tiba-tiba mengangkat langit. Master tingkat seni bela diri juga merupakan sekretaris tamu di antara beberapa pangeran. Karena berada di kota es, pangeran kedua disertai oleh pengawal tingkat pejuang. Setelah semua, seniman bela diri tidak dapat membandingkan dengan ledakan kekerasan seni bela diri. Tuan yang bergegas bangkit kembali, dan dua sosok putih cepat itu menghilang. Pangeran kedua bersandar di kursi, matanya penuh panik, wajahnya menjadi ungu kebiruan, dan darah hitam terus mengalir keluar dari Kikiao, yang merupakan pekerjaan saat itu, dan dia telah meninggal. Pemimpin penjaga berseru, "Racun, ini racun yang sangat parah." Dia menatap leher pangeran kedua. Kalung batu bermata tiga yang ada di lehernya telah menghilang. Ada lubang kecil di belakang lehernya. Darah hitam mengalir dari sana. Kepala wajah penjaga melihat ke samping dan mengulurkan tangannya untuk menyedot di belakang leher pangeran kedua. Tiba-tiba, jarum biru tipis dihisap olehnya. Jarum itu panjangnya 1 inci dan setipis rambut. Jika tidak ada cahaya biru samar yang berkedip di atasnya, sulit untuk melihat dengan jelas. Seorang penjaga di sebelahnya berkata dengan curiga, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seseorang bisa diserang dengan kemampuan yang mulia? Apakah mungkin yang mulia melepas kalung itu sendirian?" Kepala penjaga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kalung itu dilepas sesudahnya. Kalung ini memiliki nafas yang sama seperti pemiliknya. Ada dua situasi yang bisa dilepas. Satu adalah bahwa pemegang melepasnya sendiri, dan yang lain adalah ketika dia adalah pemilik. Kalung itu juga bisa dilepas setelah mati. Jika kurasa benar, pangeran kedua dilepaskan setelah nyawa terputus." Penjaga yang telah berbicara sebelumnya mengerutkan kening, "Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu yakin pangeran kedua meninggal tiba-tiba? Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada pangeran yang lebih tua? Dan, dengan pelindung kalung, bagaimana mungkin yang mulia diserang? Sepertinya ini itu tidak masuk akal." Pemimpin penjaga membentangkan telapak tangannya dan memberikan jarum rambut perak di depan tangan. Sen berkata, "Apakah Anda tahu ini? Hal ini sangat sombong. Ini adalah orang yang menerobos pertahanan kalung mulia dan membunuh yang mulia. Nama jarum ini untuk ciuman kematian, jangan meremehkan jarum ini, itu hampir tak ternilai. Hanya ada 5 set peluncur ciuman kematian di seluruh benua. Jarum ini dilemparkan dengan ribuan tahun perak di dasar laut pesona magis pertahanan dan dendam pelindung tubuh. Dikatakan bahwa bahkan dendam suci tidak dapat mempertahankan kekuatan menusuknya, metode membuat ciuman kematian telah hilang. Dan masing-masing dari 5 set ciuman kematian dapat dipecat 10 kali. Itu sudah dikenal di daratan sejak ratusan tahun yang lalu. Sejauh yang saya tahu, hanya ada 1 set yang beredar di dunia, dan hanya memiliki kemampuan untuk meluncurkan 3 kali. Yang lain telah kehilangan jejak mereka atau telah menembak perak. Tanpa diduga, para pembunuh ini bahkan bisa mendapatkan ciuman kematian. Cepat pergi dan dapatkan bos yang beruntung itu." Setelah beberapa saat, bos Fu dibesarkan. Ketika dia melihat pangeran kedua yang sudah meninggal, dia tidak bisa membantu tetapi lumpuh, tubuhnya bergetar, dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, ini bukan aku, ini bukan aku. Ini benar-benar bukan aku. Paman, kamu harus mencari tahu, beraninya aku menyakiti pangeran kedua." Pemimpin penjaga berkata dengan kejam, "Apakah saya melakukannya atau tidak, yang mulia tiba-tiba mati di sini. Anda toh tidak bisa melarikan diri. Katakanlah, dari mana Anda mendapatkan kedua wanita itu?" Bos Fu berkata dengan gemetar, "Sekitar 5 hari yang lalu, mereka datang ke rumah mereka sendiri seolah-olah mereka akan menjual tubuh mereka dan menguburkan ayah mereka. Saya pikir mereka miskin, jadi saya membelinya dan harganya tidak terlalu tinggi." "Bajingan. Kepala penjaga melawan bos, kamu tahu identitasmu, bagaimana kamu bisa membawa wanita tak dikenal ini ke pakaianmu?" Bos Fu gemetar, saya memeriksa asal mereka. Memang anak dari keluarga sipil, seorang ibu yang meninggal di masa kecilnya, dan ayahnya meninggal lagi. Saya memeriksanya dengan sangat hati-hati, tetapi bagaimana Anda tahu?" Di mata para penjaga, cahaya dingin berkedip-kedip dan memerintahkan kepada anak buahnya.
Pergilah, bawalah Yang Mulia dan orang ini, mari kita kembali ke rumah terlebih dahulu, dan melapor kepada sang pangeran dengan jelas. Minta Tuan untuk menghadapinya. Tiba-tiba meninggal dengan tiba-tiba, mereka tidak bisa menyingkirkan hubungan, melihat mayat pangeran kedua satu persatu dengan wajah pucat. Petik 2. Apa? Anak kedua meninggal di kedai teh. Wow, Yan Tianan, Raja Kekaisaran Bulan Es yang sudah sakit, dengan cemas menyerang jantungnya, wow, dan memuntahkan darah. Yang Mulia, jangan terlalu sedih, Yang Mulia. Sementara air mata menangis, sang ratu dengan cemas membantu Yan Tianan membelai dadanya. Dokter di samping buru-buru mengeluarkan pil dan memberi Yan Tianan untuk memakannya. Yan Tianan tersentak, siapa ini? Siapapun yang melakukan ini, berani membunuh pangeran di ibu kota Kekaisaran Ice Moon. Melewati perintah saya untuk memblokir seluruh Ice Moon City, saya harus mencari tahu pembunuhnya. India, oh, Yiner, mengapa kamu hanya pergi seperti ini? Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah lain, wajahnya menjadi lebih jelek. Sang ratu menangis dan kehilangan suaranya. Gelombang jangan lupa subscribe channel CDN Gelombang. Yiner meninggal, dan Yiner meninggal. Yang Mulia, Anda harus membuat keputusan untuk Yiner. Laporkan, Yang Mulia bertanya kepada Yang Mulia. Suara Yan Tianan sedikit bergetar, biarkan dia masuk. Ya, Yang Mulia. Sosok jangkung berjalan dari luar, dan juga tampak seperti dia berusia 30-an, Pangeran Besar Yanji tampak agak mirip dengan pangeran kedua Yanyin, tetapi lebih tinggi dan lebih kuat. Dia tidak sedih dengan kematian pangeran kedua, tetapi dia penuh amarah. Begitu memasuki asrama, dia berlutut dan dengan hormat berkata, anak-anak melihat ayahnya. Yan Tianan bersandar di tempat tidur dan berkata, Jier, bangun, apa yang terjadi pada saudaramu? Yan Ji berjalan ke tempat tidur beberapa langkah dan berdiri di samping dengan tangannya, berkata, kembalilah kepada Bapak Kaisar, hari ini adik laki-lakiku keluar untuk minum teh. Tetapi siapa tahu yang dibunuh oleh pelayan di kedai teh, aku telah melihat tubuh adik lelaki dan senjata pembunuh. Cium, ayah dan Kaisar, apakah Anda ingin menebus saudaramu? Dia mati sangat parah. Bab 147, CDN. Rencana Raja. Mata Yan Tianan berkedip dengan dingin, dia terjaga sekarang, tetapi dadanya luar biasa tidak nyaman seperti batu besar tersumbat, dan ratu tersedak dengan isak tangis. Yang Mulia, orang yang membunuh Yiner pasti seperti Yiner. Kebencian yang mendalam atau kematian India adalah manfaat besar baginya. Kita harus melakukan ini untuk menyelidiki. Putra kedua meninggal, sebagai wanita yang cerdas, dia menahan duka, diam-diam memperjuangkan putra sulungnya. Yan Ji secara alami mengerti apa yang dimaksud ibunya, dan berkata, Ayah Kaisar, sejauh yang saya tahu, saudara kelima baru saja kembali pagi ini. Mata Yan Tianan menyala dengan marah, maksudmu Yunner melakukannya? Tidak mungkin. Rumah Yunner baik, bagaimana dia bisa melukai tangan dan kakinya? Melihat Yan Tianan marah, Yan Ji buru-buru berkata, tidak, Bapak Kaisar, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda akan mengirim lebih banyak orang untuk melindungi saudara kelima jika seandainya dia terluka oleh si pembunuh. Mendengarkan kata-kata Yan Ji, kulit Yan Tianan tiba-tiba mereda, mengangguk dan berkata, seharusnya begitu, JR turun, berikan aku sepatah kata dan biarkan Yunner datang menemuiku. Yan Ji tahu bahwa meskipun Yan Tianan tidak mengatakan apa-apa di permukaan, dia sudah memiliki keraguan tentang saudara lelakinya yang kelima pada saat ini, dia sangat bersemangat. Meskipun dia telah bekerja sama dengan Yan Yin, dia dan Yan Yin sangat jelas. Yan Yun dikalahkan oleh mereka, dan mereka berdua pasti harus bertarung lagi. Pada saat ini, Yan Yin tiba-tiba mati, dan dia secara alami tidak memiliki pesaing. Mereka yang dulu mendukung anak kedua, selama mereka dapat menggunakan beberapa cara, mengumpulkan mereka bersama-sama itu tidak sulit. Dan Yan Yin meninggal mendadak. Meskipun dia tidak yakin apakah Yan Yun melakukannya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik untuk menyerang Yan Yun. Pikiran Yan Ji tidak pernah sekasar penampilannya, dan kesuramannya lebih baik daripada Yan Yin. Pada saat ini, ada suara di luar, 5 putra mahkota Yan Yun memohon untuk melihat Yang Mulia. Cahaya menyala di mata Yan Tianan, panggil Yunner untuk masuk. Ada jejak ketidakpuasan di mata ratu.
Dari judul Anda dapat melihat bahwa Yan Tianan masih putra kelima yang paling mencintainya. Yan Yun melangkah ke istana, dan dia juga sangat malu saat ini. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, berita tentang pembunuhan Yan Yin terdengar sebelum pantatnya duduk dengan kuat. Dia tiba-tiba panik, dan dia mengerti apa artinya ini. Di kota Bingyue, jika Anda menentang Yan Yin, Anda harus menjadi milik Anda sendiri. Untuk bertarung demi tahta, konflik rahasia tidak tahu berapa kali. Pada saat ini, Yan Yin tiba-tiba mati. Jika dia tidak menanyakan stafnya secara mendetail, itu memang tidak dilakukan oleh anak buahnya, bahkan dia akan meragukan dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak tahu berapa kali dia ingin menyingkirkan dua saudara laki-laki yang bersaing dengan dirinya sendiri. Setelah periode singkat kegembiraan itu panik. Tanpa ragu-ragu, dia segera bergegas ke istana. Ayah Kaisar, apakah kamu lebih baik? Yan Yun bergegas ke tempat tidur Yan Tianan dan menatap ayahnya dengan khawatir. Melihat Yan Yun, mata Yan Tianan menjadi lebih lembut. Yuner, kamu kembali. Apakah kamu menemukan petunjuk bahwa Lorou dan keluarga mereka melarikan diri? Yan Yun menghela nafas dan berkata, Lorou pantas dikenal sebagai gadis yang bijak, tetapi dia belum meninggalkan jejak petunjuk. Meskipun saya telah mencoba yang terbaik untuk memobilisasi semua aspek tenaga kerja, masih belum ada berita. Ayah Kaisar, saya akan bergegas segera setelah saya kembali. Datang untuk melihat Anda, saya baru saja mendengar bahwa sesuatu terjadi pada saudara kedua barusan. Apa yang terjadi? Kakak kedua dia, omong-omong, matanya tanpa sadar memerah. Sang ratu mencibir, kamu tidak perlu sok di sini. Yan Yunlen berkata, bagaimana Anda bisa mengatakan itu, Ibu? Saya baru saja kembali. Apakah Anda mencurigai saya? Bagaimana mungkin? Kakak saya dan saya adalah saudara. Ada kebencian yang kuat di mata sang ratu, benarkah? Apakah kamu benar-benar memperlakukannya sebagai saudaramu? Cukup. Yan Tianan dengan tidak sabar mencegah ratu melanjutkan, Jier, bantu ibumu untuk beristirahat, dia terlalu sedih. Biarkan Yuner tinggal di sini bersamaku sebentar. Ada sedikit cahaya cemburu di mata Yan Ji. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, di depan Yan Tianan, statusnya selalu lebih rendah daripada kakaknya. Dia sangat pintar dan tidak banyak bicara, dia hanya menghela nafas dan membantu sang ratu turun. Yan Tianan melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang mundur. Ini membuat Yan Yun duduk di tepi tempat tidurnya. Yuner, katakan yang sebenarnya, apakah Anda mengirim seseorang untuk melakukannya? Dibandingkan dengan kelembutan tadi pada saat ini, suara Yan Tianan agak dingin. Panik muncul di wajah Yan Yun, dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk, Ayah dan Kaisar, apakah Anda juga meragukan saya? Jika Anda benar-benar ragu bahwa saya melakukannya, putra Anda ingin mati untuk menunjukkan kepolosan. Yan Tianan menatap putranya dalam-dalam. Meskipun Yan Yun tidak memiliki kekurangan di permukaan, dia tidak sepenuhnya percaya pada 5 putra favoritnya, pada awalnya. Dia juga berjalan dengan cara ini untuk memperjuangkan tahta. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti darah dalam gelap? Sebenarnya, dia tidak terlalu percaya bahwa hal ini dilakukan oleh Yan Yun. Setelah kepintaran Yan Yun, bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Namun, di kota Ice Moon ini, meskipun ada banyak orang yang memiliki alasan untuk membunuh Yan Yin, tidak banyak yang benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Terutama si pembunuh yang ternyata adalah ciuman kematian. Ciuman kematian Yan Tianan tidak lagi dikenalnya. Awalnya, melalui senjata tak tertandingi inilah ia diam-diam membunuh 2 menteri yang menentang penggantinya naik tahta. 2 tahun lalu, dia baru saja memberikan ciuman maut kepada 5 putra kesayangannya. Ketika itu, ciuman maut juga memiliki kesempatan untuk meluncurkan 3 kali. Rahasia ini hanya diketahui ayah dan anak mereka. Karena itu, ketika Pangeran Besar Yan Ji berkata bahwa Yan Yin mati di bawah ciuman kematian, ia hanya curiga bahwa Yan Yun akan datang. Aku percaya padamu, aku selalu percaya padamu. Jika itu tidak memaksakan sisi ratu menjadi terlalu ketat, aku sudah menetapkanmu sebagai pangeran. Pangeran-pangeran ini tidak pernah mengecewakanku, dan dukunganmu untuk suaramu menjadi semakin dan semakin besar. Besar, tetapi, sesuatu seperti ini tiba-tiba terjadi. Apa yang harus Anda lakukan pada ayah Kaisar?
Yan Yin sudah mati, ini tidak akan pernah bisa dilakukan oleh sang ratu sendiri. Yang disebut racun harimau tidak memakan anak itu, ia belum begitu berani. Yan Yin sudah mati, apalagi orang lain, bahkan aku pasti akan ragu tentangmu. Jika kau mengajariku, bagaimana aku bisa menyingkirkanmu sekarang? Aku akan memperingatkanmu dulu bahwa sang ratu tidak akan mau menyerah. Itu adalah Pangeran Seni Bela Diri dan Marshal Huben dari Kuan King Chaoye. Yan Yin tiba-tiba mati, dan tujuan ratu pasti akan menjadi Anda. Petik 2. Cahaya menyala di mata Yan Yun, ayah dan kaisar, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah mereka memiliki konflik langsung dengan ratu? Mereka tidak memiliki bukti bahwa saudara kedua yang saya bunuh. Saya dianiaya. Yan Tianan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda tahu bagaimana Yan Yin meninggal? Ia meninggal di bawah ciuman maut. Yang lain mungkin tidak tahu ciuman maut, tetapi pada saat itu saya bisa mengayuh Tuhan, Ratu berkontribusi banyak, sebagian dari saya dia tahu hampir semua rahasia. Justru karena dia membantu saya, dan setelah saya naik ke tahta Tuhan, saya memanjakannya untuk datang ke harem. Bagaimana dengan ciuman kematian yang saya berikan kepada Anda? Tidak memberitahu saya bahwa saya kehilangan itu. Petik 2. Yan Yun berkata dengan getir, tetapi sebenarnya itu memang telah hilang. Ayah dan kaisar, seseorang pasti telah menjebak saya kali ini. Apakah itu kakak laki-laki? Yan Tianan mendengus dan berkata, kamu terlalu ceroboh. Aku tahu betul, meskipun dia memiliki pikiran yang mendalam, dia juga sangat pintar, belum lagi dia dan Yan Yin lahir dari seorang ibu, berapa banyak yang masih beberapa saudara suka. Bahkan jika salah satu dari mereka akan naik tahta di masa depan, itu tidak akan terlalu sulit bagi yang lain. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, setelah kembali, lindungi diri Anda dengan hati-hati, dan cobalah untuk tidak menunjukkan wajah Anda di luar selama waktu ini. Bahkan jika ratu memiliki dampak pada Anda harus bersabar dan menunggu kesempatan. Saya telah memerintahkan orang untuk pergi ke Menara Dewa Es untuk meminta Dewi Es untuk berkorban. Ketika dia datang ke kota Es Bulan, saya akan memaksa Anda untuk menyatakan tahta seleksi ahli waris dengan dukungan Dewi Es dan Salju, bahkan jika sang ratu pemberani. Mereka tidak berani berbuat apa-apa kepadamu, Yuner. Saya harap Anda dapat memahami ayah-ayah yang menyakitkan ini. Ibumu Rufei adalah wanita favoritku, dan Anda juga putra favorit saya. Saya percaya bahwa di bawah bakat Anda, kekaisaran pasti akan berkembang lebih baik. Ayah kaisar, aku. Yan Yun memandang ayah tua itu. Kali ini, dia benar-benar tersentuh. Meskipun Yan Tianan tampaknya dalam tahun yang bobrok, dia sangat sadar ketika dia menegaskan tahta. Sepertinya saya benar-benar ingin mengunjungi wanita Bing Yun. Yan Tianan memejamkan matanya dengan lemah dan berkata, oke, aku lelah. Silakan, aku mati seorang putra, dan aku tidak ingin adegan ini muncul lagi. Tidak peduli bagaimana pendapatmu tentang kakakmu dan beberapa saudara laki-laki lainnya, saya harap Anda tidak akan berlumuran darah setelah Anda naik tahta. Saya bukan kaisar yang baik. Saya mendapat dukungan kuat dari Menara Ice God, tapi saya hanya bisa mempertahankan prestasi asli. Tapi Anda berbeda, saya sudah lama melihat bahwa jika Anda bertanggung jawab atas negara ini, dan kekaisaran bulan es akan menjadi mimpi buruk bagi 4 negara lainnya. Apa yang saya lakukan untuk Anda adalah memulihkan diri. Sekarang, meskipun wilayah kekaisaran bulan es tidak berubah, sebenarnya telah mencapai periode terkuatnya, selama jika Anda bisa mengatasinya dengan baik. Anda pasti akan bisa melawan kekaisaran Huarong. Ingat, hal yang paling penting bagi Anda adalah bakat. Ayah dan kaisar, aku mengerti, aku tidak akan pernah melepaskan rasa sakitmu. Yan Yun melangkah mundur, berlutut ke tanah. Dan dengan hormat memberi Yan Tianan 3 ketukan sebelum berbalik dan meninggalkan istana. Meskipun Yan Tianan selalu sangat menyukainya, ini adalah pertama kalinya ia menyatakan dukungan penuh untuknya, layak menjadi pangeran sebuah negara, atau harapan jangka panjang ayah dan kaisar. Ya, dengan dukungan Dewi Es dan Salju, ditambah gengsi yang sudah ia miliki, bagaimana mungkin kakak laki-laki itu bersaing dengan dirinya sendiri? Sekarang selama saya tidak perlu melakukan apa-apa, tunggu saja kedatangan Dewi Es dan Salju.
Yan Yun, yang telah keluar dari hatinya, sudah penuh dengan ambisi ketika dia meninggalkan istana. Dia bahkan mulai berpikir tentang apa yang harus dia lakukan di masa depan untuk membuat kekaisaran bulan es lebih kuat dan lebih kuat. Namun, di mana dia tahu bahwa tangan hitam bawah tanah terus-menerus menjangkau dia ingin duduk di atas tahta kekaisaran bulan es, apakah itu benar-benar mudah? Situasi kota Bingyue tiba-tiba tegang karena kematian pangeran kedua Yan Yin, seperti yang diharapkan Raja Yan Tianan. Para pendukung pangeran besar segera melancarkan serangan sengit pada 5 pangeran melalui insiden ini. Tombak menunjuk langsung ke 5 pangeran, tapi Yan Yun tenang dan tenang. Dia tidak memiliki gerakan apapun. Dia hanya tinggal di rumahnya setiap hari dan tidak keluar sama sekali. Dia mengabaikan rumor di luar, dan Yan Tianan sangat sakit meskipun ratu menangis di depannya lebih dari sekali, dia tertipu olehnya dengan alasan budidaya. Para pendukung 5 pangeran semuanya menerima pemberitahuan rahasia dari 5 pangeran tersebut. Pemberitahuan hanya memiliki 2 kata, yaitu kesabaran. Menunggu, 5 pangeran sedang menunggu kesempatan yang dikatakan Yan Tianan. Kecemerlangan pangeran besar Yan Ji tidak memengaruhi suasana hatinya yang baik. Pada saat yang sama, dibandingkan dengan agresivitas pangeran besar Yan Ji dan okultisme dari 5 pangeran Yan Yun, ada orang lain dalam keluarga kerajaan dari kekaisaran bulan es yang paling aktif. Setiap pagi, banyak mawar merah akan muncul di pintu rumah Marsal Sue tempat Yan Sue membunuh jiwa, dan Yan Feng akan naik sendirian ke pintu rumah Marsal Sue dan berdiri di sana. Sepertinya menunggu sesuatu. Inilah yang terjadi setiap hari. 5 hari berturut-turut telah berlalu. Gelombang CDN, gelombang perilaku khusus Yan Feng dan identitas pangerannya segera menarik perhatian banyak orang. Setiap hari ia akan menarik sejumlah besar warga sipil untuk mengunjungi rumah Marsal. Pada hari ke-6, pagi-pagi sekali, ketika Yan Feng datang ke pintu Sue Po Mansion lagi, mansion dibuka, dan Sue Yu, satu-satunya putri Marsal Sue Po, berjalan keluar dengan pakaian lengkap. Yang mengejutkan para penonton. Putri Marsal menyalakan lengan Yan Feng, dan Yan Feng mengumumkan bahwa ia akan secara resmi mengejar Nona Sue Yu. Berita ini segera memicu gelombang ombak di hati orang-orang biasa. 7 pangeran, yang selalu dianggap saling mencintai. Bahkan mengejar putri pembunuh jiwa penghisap darah yang dikenal sebagai darah besi di antara 3 marsekal, dan Sue Po tidak maju untuk mengekspresikan oposisi. Jade dan Yan Feng tampaknya sudah akrab sejak lama. Tiba-tiba, di dunia sipil, warga sipil yang awalnya percaya bahwa Yan Feng adalah nama keluarga yang sama tiba-tiba merasa ragu. Sejak saat itu, Yan Feng masih menyapa Sue Yu dengan bunga setiap pagi. Seolah-olah gejolak politik di kota Bingyue tidak ada hubungannya dengan dia, namun urusannya juga menyebar ke telinga pangeran besar dan 5 pangeran. Kedua kekuatan pangeran yang kuat melakukan yang terbaik untuk tahta. Siapa yang akan mengelola adik laki-laki tanpa kekuatan? Oleh karena itu, kekacauan politik tidak berdampak pada Yan Feng. Setiap pagi, dia akan datang ke Marsal Mansion dengan mudah dan membawa Sue Yu untuk bermain-main di kota Bingyue, selama itu adalah tempat yang sedikit terkenal. Apakah semua muncul di jejak kaki mereka? Dalam sebulan, kekacauan politik telah berlalu. Kesehatan Raja Bulan Es Yan Tianan semakin buruk, tetapi dia masih bersikeras bahwa dia sedang menunggu seseorang, dan dia masih tidak tahan untuk mati sekarang. Rumah Marsal. Tidak, bagaimana ini bisa dilakukan? Nian Bing, diskusi bagus lainnya, tapi aku benar-benar tidak setuju tentang masalah ini. Napas Yan Feng tampak sedikit berantakan, memandangi Nian Bing yang tersenyum dan Marsekal Sue Ling. Duduk di samping, Sue Yu menundukkan kepalanya dan merah malu-malu, sudah ditutupi dengan wajahnya yang cantik dan leher giok putih ramping. Nian Bing tersenyum dan berkata, apa yang salah? Bagaimanapun, ini akan cepat atau lambat. Yan Feng menatap Sue Yu dengan canggung dan berkata, tapi, ini akan merusak reputasi Yuer. Meskipun itu palsu, aku tidak ingin Yuer digosipkan di belakang. Sue Po tersenyum. Akhir-akhir ini, meskipun tindakan Yan Feng dan Sue Yu dilakukan terhadap orang luar, tetapi dia dapat melihat bahwa sejak putra-putra Jepang ini, putrinya telah hidup sebagai putra Jepang yang bahagia. Yan Fenggang agak canggung untuk memulai dengan Sue Yu, tetapi hatinya telah dibuka oleh kata-kata Ning Bing. Dia pada awalnya adalah pria normal.
Di bawah bimbingan Ningbing, dia secara bertahap berkembang menuju normal. Jika Suepo tidak khawatir, itu sama sekali tidak mungkin. Namun, Nian Bing meyakinkannya bahwa jika Yan Feng tidak bisa memberikan kebahagiaan Sueyu, dia tidak akan pernah memaksa mereka berdua bersama. Dia juga diam-diam bertanya kepada putrinya, Sueyu memberitahu ayahnya apa yang terjadi pada Yan Feng di masa kecilnya, di hadapan identitas Nian Bing yang terkenal dan kebahagiaan putrinya. Suepo nyaris tidak mau berkompromi. Dengan berlalunya waktu, perubahan dalam tubuh Yan Feng sudah sangat jelas selama sebulan, dia tidak lagi acuh seperti sebelumnya, dan dia lebih percaya padanya, ya, itu adalah kepercayaan yang kuat. Yan Feng secara bertahap menunjukkan sisi yang lain. Suepo terkejut menemukan bahwa, dalam hal bakat, sikap dan kinerja dalam berbagai aspek, kualitas keseluruhan Yan Feng tidak lebih buruk daripada 5 Pangeran Yan Yun. Kadang-kadang, dia terlihat lebih baik daripada Yan Yun. Naik lebih dalam. Kemudian, dia menyadari bahwa meskipun Yan Feng telah dekaden dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bekerja keras secara rahasia untuk terus-menerus memperkaya dirinya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa sulit untuk membuat perbedaan, dia belum benar-benar menyerah. Kali ini, Nian Bing menemukannya dan memberinya kesempatan untuk mengambil risiko. Yan Feng tahu bahwa mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya. Sejak ibunya meninggal, ia bosan dengan dunia, dan hidupnya tidak yang penting. Dengan kesempatan ini, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya? Karena itu, ia telah bekerja keras, berjalan selangkah demi selangkah sesuai dengan rencana Nian Bing. Sejak hari ini, Sueyu adalah yang paling bahagia. Dia tidak tahu apa rencana yang dimiliki ayahnya dan Nian Bing, tetapi dia tahu bahwa ayahnya tiba-tiba mengubah nama keluarganya, dan dia tampaknya mendukung citra baru Yan Feng di kota Bingyue. Hati Yan Feng tidak lagi disembunyikan seperti sebelumnya. Dia membuka hatinya dan membuka hatinya untuk dirinya sendiri. Pemborosan di hatinya tiba-tiba menjadi kenyataan, dan hati Sueyu penuh dengan kebahagiaan. Nian Bing bukan lagi koki di Suepo Mansion, tetapi identitas sekretaris tamu. Selama sebulan, Nian Bing masih pergi siang hari dan kembali di malam hari. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Suepo berkata, "Oke, Pangeran ketujuh Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Ayah saya tidak keberatan, mengapa Anda keberatan lagi? Hanya dengan melakukannya Anda dapat benar-benar mengubah kehadiran Anda di Ice Moon City. Dapat benar-benar membuktikan bahwa Anda adalah seorang pria. Anda hanya perlu mengingat berapa banyak yang telah Yuer korbankan untuk Anda. Selama Yuer bisa bahagia, saya tidak punya terlalu banyak tuntutan." Yan Feng mengambil napas dalam-dalam dan menatap kembali ke Sueyu. Sueyu juga menatapnya. Kedua mata saling berhadapan. Perasaan mengalir di udara. Semua orang memiliki perasaan. Setelah mengenal Sueyu, Yan Feng baru pada saat itulah dia tahu apa itu kehangatan. Dia tidak merasa sedih tentang Sueyu, tetapi terus menekan dirinya sendiri. Dia tidak berani mengharapkan apapun. Meskipun dia seorang pangeran, reputasinya sangat buruk. Tanda tanya. Namun, penampilan Nian Bing memberinya kesempatan ini, dia dan Sueyu tidak lagi harus menutupi perasaan mereka. Berbalik, Yan Feng tiba-tiba berjalan di depan Suepo dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Suepo kaget dan cepat-cepat meraih untuk membantu, "Yang mulia, apa yang kamu lakukan?" Nian Bing memegang Sue dan tersenyum, "Marshal Sue, tolong biarkan dia berlutut." Yan Feng melirik Nian Bing dengan penuh rasa syukur, dan wajahnya menjadi sangat khusyuk. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan 3 arah makanan, tengah, dan tanpa nama didirikan di langit. "Untuk 1 hari hidup, tidak peduli apa perubahan identitas saya di masa depan, saya hanya akan memiliki 1 wanita dalam kehidupan Yuer dalam kehidupan ini. Dan saya tidak akan pernah menyesalinya dalam hidup ini. Jika saya melanggar janji saya ingin mati dengan sepenuh hati." Setiap kata yang dia katakan tegas tanpa ragu-ragu. Ini adalah satu-satunya sumpah dalam hidup Yan Feng dan yang paling penting. Jiwa Sue sedikit terkejut. Sueyu di samping juga telah berdiri dan berlutut diam-diam di samping Yan Feng. Mata lembutnya lebih jernih. Suepo memandang Yan Feng dengan matanya yang tegas. Meskipun Yan Feng masih hanya seorang pangeran biasa, sumpahnya tampak sangat serius.
Jika dia benar-benar bisa menjadi Raja Kekaisaran Bulan Es, maka janjinya itu berarti bahwa dia hanya akan memiliki satu istri, dan tidak akan ada adegan 3000 di harem. Dalam sejarah daratan Yangon, tidak ada kaisar yang pernah melakukan ini. Sue Po memandang Yan Feng, "Yah, Nian Bing tidak salah paham dengan Anda. Anda benar-benar memiliki potensi untuk dibudidayakan, Yan Feng. Mulai sekarang, saya tidak akan memperlakukan Anda sebagai seorang pangeran. Saya mendengar Yuer mengatakan bahwa Anda tumbuh dewasa. Saya belum pernah mengalami kasih sayang, dan menantu saya juga adalah anak tiri. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anak saya. Sumpah Anda juga membantu Anda mendapatkan kontrak pernikahan dengan Yuer. Saya memberkati Anda." Yan Feng sangat gembira dan bergegas ke tanah. Dengan hormat dia memberi Sue Po 3 ketukan ayah. Pagi-pagi sekali, meskipun cuacanya sangat dingin, masih ada banyak warga sipil yang mampir di pintu rumah Marsekal Sue. Kebanyakan orang ingin melihat apakah 7 pangeran dengan hobi khusus benar-benar ingin mengejar putri Marsekal. Pada saat ini, suara tapal kuda berbunyi, dan begitu dia mengendarai kuda cepat itu, dia melesat menuju rumah Marsal dengan kilat. Warga sipil melihat ke belakang, dan itu adalah Pangeran ke-7 Yan Feng. Hanya saja Yan Feng hari ini berbeda dari masa lalu dan telah banyak berubah. Tanpa bunga, dia membalikkan tubuhnya dan mengenakan celana panjang. Di punggungnya, dia membawa gelambir tebal dan panjang. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di pintu masuk rumah Marsekal. Orang sipil yang menonton terkejut melihat bahwa punggung Yan Feng telah ternoda oleh duri. Kulitnya juga membeku dalam cuaca dingin karena cuaca dingin. Diskusi warga sipil tiba-tiba dimulai. Apa yang terjadi? Bagaimana Pangeran ke-7 hari ini bisa berpakaian seperti ini? Mungkinkah ini beban rasa bersalah yang melegenda? Apa yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar homoseksual, karena dia tidak bisa bersama Nyonya Sueyu dan meminta untuk berbuat dosa? Berbagai spekulasi muncul satu demi satu, dan untuk sementara waktu, tampaknya ada beberapa kebingungan di sekitar. Tapi warga sipil masih memberi jalan kepada Yan Feng, dan membiarkannya naik ke pintu istana Marsekal. Ketika mereka semakin dekat, warga sipil dapat dengan jelas melihat bahwa Yan Feng, yang selalu dianggap sebagai nama keluarga, sangat kuat. Otot-otot seperti granit tampaknya penuh dengan kekuatan nama keluarga peledak ditambah napas dingin dan stabilitasnya. Pada saat ini, tidak ada yang menganggapnya sebagai nama keluarga. Yan Feng segera melompat dari kuda, mengikat kuda itu ke pohon besar di sampingnya, mengabaikan warga sipil di sekitarnya, melangkah maju ke gerbang rumah Marsekal. Dan berkata kepada penjaga di depan 2 gerbang, "Tolong informasikan ke Marsekal Sue, Yan Feng datang untuk meminta rasa bersalah." Lalu, dia bahkan berlutut dengan 1 kaki. Anda tahu, dia adalah seorang pangeran. Meskipun dia adalah pangeran yang tidak berdaya, dia hanya bisa berlutut ketika menghadapi Raja Yan Tianan. Pada saat ini, berlutut dengan 1 lutut adalah yang tertinggi yang bisa dia lakukan. Upacara sudah berakhir. Kedua penjaga itu tampak sedikit bingung, dan buru-buru memisahkan satu ke dalam rumah untuk melapor. Yan Feng berlutut seperti itu, dan angin dingin terus-menerus membawa lapisan panas darinya. Jejak duri yang bergesekan di punggungnya tampak begitu jelas, tetapi wajahnya menunjukkan tatapan penuh tekad. Tampaknya tidak ada yang bisa menghentikannya pada saat ini. Setelah beberapa saat, gerbang rumah Field Marshal dibuka, dan wajah dingin keluar, dan jubah putih dengan rambut putih panjang mengikuti Nian Bing di belakangnya. Mata Sue Pang bersinar dingin, berdiri di tangga dan menyaksikan Yan Feng berlutut di bawah. "Apa yang kamu lakukan di sini? Yang mulia Pangeran ke-7, kami di halaman kecil tidak bisa membiarkan kamu melakukan ini. Silakan kembali." Yan Feng mengangkat kepalanya perlahan, dan menarik duri di punggungnya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba dia mengeluarkan darah berdarah. Tangannya memegang duri di telapak tangannya dan meregangkan tubuh ke depan perlahan. "Marshal Sue, meskipun aku melakukan sesuatu yang salah, aku, Yan Feng, adalah pria dan suami besar. Aku akan mengakuinya jika aku melakukan sesuatu yang salah. Hari ini, aku akan meminta kamu untuk berbuat dosa di hadapan lingkungan lama ayahku di kota Bingyue. Aku seharusnya tidak menanggungnya dengan hubungan Anda dengan Nona Sueyu, ia hamil. Marshal Sue tidak peduli bagaimana Anda menghukum saya mengenalinya.
Bahkan jika Anda menginginkan nama keluarga saya, Yan Feng tidak akan pernah pelit. Tapi, Nona Sueyu ini sudah menjadi milikku, dan dia sudah hamil dengan darah dan dagingku. Tolong jangan mempermalukannya. Semua kesalahan itu salahku Yan Feng saja. Tolong hukumlah aku. Yan kata-kata angin tiba-tiba menyebabkan warga sipil di sekitarnya berteriak, dan pemandangan tiba-tiba menjadi sangat kacau. Meskipun ada banyak spekulasi, warga sipil tidak berharap bahwa 7 pangeran yang selalu dipanggil dengan nama keluarga yang sama tidak hanya memiliki hubungan dengan Putri Suepo. Dan bahkan anak-anak. Apakah ini masih nama keluarga yang sama? Mereka bahkan punya anak. Melihat Yan Feng kagum dan memberi inspirasi untuk mengakui bahwa dia salah, kesan warga sipil tentang dia tiba-tiba berubah sangat besar, dan bahkan merasa sedikit simpatik. Kamu, wajah Suepo sedikit terdistorsi. Bagus, 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 aku tidak tahu apa dosa yang aku lakukan dalam hidupku, aku. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap duri, tetapi tangannya berhenti di udara, bagaimana? Tidak bisa menangkapnya lagi. Yan Feng berlutut di sana, tetapi tubuh bagian atasnya lurus, tanpa rasa takut, dan dia menatap langsung ke arah Sue. Jadi, tolong, Marshal tolong. Selama Anda bisa memaafkan saya dan membiarkan Nona Yuer menikah dengan saya bersedia memberikan segalanya. Sue Pang sedikit menggigil, kamu adalah seorang pangeran, seorang bangsawan, aku seorang punggawa, bagaimana kamu bisa menghukummu? Ketidakadilan, benar-benar ketidakadilan. Nian Bing, yang selalu berada di belakang Suepo, menghampiri dan menghela nafas, Marshal, kesalahan telah dibuat. Sebagai 7 pangeran itu juga cocok untuk wanita muda kita. Apakah Anda ingin membuat wanita muda itu sengsara seumur hidup? Maafkan pangeran ke-7. Meskipun pangeran ke-7 salah, dia bisa mengakui kesalahannya dengan berani. Dia adalah pria sejati. Maafkan dia. Saya percaya bahwa Nona Yuer akan senang dengan yang mulia. Di kalimat terakhir, dia mengangkat suaranya dengan sengaja. Sapaan Nian Bing segera membangkitkan kerumunan di sekitarnya, ya. Marshal memaafkan mereka. Suepo memejamkan mata karena kesakitan, dan untuk waktu yang lama, dia menghela nafas, ya tidak, apalagi yang bisa saya lakukan. Ikutlah dengan saya. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju Marshal Mansion. Kerumunan di sekitar segera berteriak dan bersorak, dan Nian Bing melangkah maju, mengambil duri di tangan Yan Feng, dan melemparkannya ke samping. Keduanya tersenyum satu sama lain, dan peran yang telah mereka mainkan telah dimainkan. Yan Feng memberi hormat kepada warga sipil di sekitarnya. Terima kasih atas bantuan Anda, Yan Feng berterima kasih kepada saya. Dalam kapasitasnya sebagai seorang pangeran, ia memberi hormat kepada warga sipil. Warga sipil membawa rasa kuat yang kuat. Suara sorakan terdengar lebih keras. Nian Bing membawa Yan Feng ke rumah Marshal. Begitu pintu ditutup, Sue Yu menangis dan membungkus tubuh Yan Feng dengan jubahnya. Ah Feng, apakah kamu merasakan sakit? Yan Feng dengan lembut memeluk Sue Yu di lengannya. Gelombang CDN, gelombang tidak apa-apa, cedera ini bukan masalah buat saya, jangan lupa, saya juga dekat dengan kekuatan petarung. Nian Bing telah membantu saya merencanakan dengan sangat hati-hati, untuk apa membayarnya? Jika aku tidak bisa menjadi raja, mengapa aku harus menikahimu? Saya hanya ingin membuktikannya kepada orang lain, atau hanya untuk membuktikannya kepada Anda, untuk memberitahu Anda bahwa saya sudah menjadi pria sejati. Sumpah yang saya buat tidak pernah menyesal. Sue Yu memeluk Yan Feng erat-erat. Ah Feng, aku percaya kamu, bahkan jika kamu bukan raja, aku hanya akan menjadi milikmu dalam hidup ini dan hidup ini. Nian Bing terbatuk, aku berkata 2 dari kita, mari kita pergi dan memberi Yan Feng perawatan. Meskipun cedera di punggungnya tidak serius, tampaknya telah berdarah. Ah, Sue Yu baru saja bangun dan buru-buru membawa Yan Feng ke kamar. Hotel. Bing Yun memandangi kucing yang tertidur, dan ada kehangatan yang langka di matanya. Kucing yang tidur tampak jelek, memegang selimut, dan ada air liur di mulutnya. Tampilan menawan mengingatkan Bing Yun tentang masa kecilnya, jika aku bisa memiliki adik perempuan yang lebih muda. Bab 148 CDN. Kontradiksi Magic Bing Yun. Sebulan kemudian, Bing Yun terkejut menemukan bahwa ia tampak puas dengan kehidupannya saat ini. Dia menemani kucing dan kucing di hotel setiap hari, dan kadang-kadang pergi ke jalan-jalan untuk membeli beberapa hal lezat untuk dibagikan dengan kucing dan kucing.
Perasaan santai yang tidak ia rasakan dalam waktu lama. Sejak kecil, dia telah belajar sihir dengan pengorbanan Dewi Es dan Salju. Meskipun pengorbanan Dewi Es dan Salju sangat baik untuknya, tetapi dia juga sangat keras dengannya. Di bawah bimbingan pengorbanan Dewi Es dan Salju yang cermat, dia hanya memiliki prestasi saat ini. Pengorbanan Dewi Es pernah berkata kepadanya bahwa di generasi yang lebih muda, Anda sudah menjadi pemimpin, dan sulit bagi seseorang untuk melampaui Anda. Memang, latihan Bingyun jauh lebih unggul dari para penyihir biasa. Dia tidak tahu berapa banyak yang harus digunakan untuk semua jenis permata sihir yang berharga, dan dengan bimbingan satu-satunya penguasa dewa yang turun di daratan. Tingkat kemajuan sihirnya sangat tinggi. Mengerikan, tahun ini, dia berusia kurang dari 20 tahun, dan dia telah mencapai tingkat penyihir, dan dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di bidang bawaan. Karena itu, Bingyun selalu sangat bangga, dan kesombongan yang dihasilkan oleh kekuatannya sendiri membuatnya terlihat sangat biasa. Dia selalu merasa tinggi di atas, seperti seorang dewi yang memandang dunia. Namun, kesombongan dalam hatinya hanya dipertahankan dalam kontes penyihir baru. Dia tidak pernah berpikir dia akan kalah. Untuk kekaisaran Huarong, satu-satunya tujuannya adalah juara akhir. Meskipun anak-anak Rongjia juga sangat baik, tetapi dia yakin bahwa dengan bakatnya sendiri dan usahanya jauh melebihi upaya orang biasa, tidak mungkin bagi siapapun untuk menjadi lawannya. Bahkan jika dia akhirnya kalah dari Nian Bing, dia tidak berpikir dia benar-benar kehilangan. Dia selalu merasa bahwa dia tersesat dalam cara jahat Nian Bing, jadi dia membenci Nian Bing yang tercela kotor. Membencinya karena menggunakan sihir arai membatasi bidang bawaan dan kekuatan spiritualnya. Jadi dia selalu ingin mencari peluang untuk membalas Nian Bing. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia sekali lagi melihat Nian Bing, pria ceroboh yang semula memandang rendahnya telah berubah menjadi seorang master yang tidak bisa dia jangkau. Bingyun memiliki perasaan yang mendalam terhadap sihir. Dia secara alami melihat bahwa kekuatan Nian Bing telah mencapai tingkat magister, dan dia juga memiliki bidang bawaan. Dari bidang bawaannya, tampaknya bukan hanya karena dia sangat ahli dalam aplikasi. Bingyun berkecil hati, hatinya sangat berat. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pemuda ini yang tampak seperti usianya bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Nian Bing masih seorang koki dan koki yang sangat baik. Seperti yang dapat dilihat dari keterampilan memasaknya, ia juga menghabiskan banyak waktu dalam hal ini, jika tidak mungkin untuk mendapatkan hasil saat ini. Bingyun sedikit bingung, dia tidak mengerti bagaimana Nian Bing melakukannya, dia benar-benar tidak mengerti. Nian Bing sudah menjadi misteri di hatinya. Pada awalnya, ketika meninggalkan menara Ice God, korban Ice God telah memerintahkannya untuk memiliki kesempatan untuk melacak keberadaan batu Dewi Es. Permata ini adalah harta dari menara kota dari seluruh menara Ice God. Hanya dengan mengambil kembali permata itu dapat membantu dia bergegas ke ranah penyihir. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia bukan lawan yang membaca es sama sekali, bahkan jika dia menggunakan kekuatan menara Dewa Es di kota bulan es. Kekuatan Nian Bing yang tak terduga benar-benar membuatnya ragu-ragu, dia sama sekali tidak ingin tenaga menara es dewa dirusak oleh Nian Bing. Selain pengorbanan Dewi Es Masternya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain di menara Dewa Es yang dapat mengalahkan penyihir yang memiliki kekuatan penyihir dalam situasi satu-satu. Dan memiliki medan bawaan dan kemampuan untuk mengendalikan sihir dari 7 sistem. Karena itu, dia telah menunggu Nian Bing untuk bergabung dengannya di menara Ice God. Bahkan dia sendiri tidak bisa mengatakan mengapa dia mempercayai apa yang dikatakan Nian Bing. Meskipun Bingyun tidak mau mengakuinya, dia mulai menyukai hidupnya sekarang. Apalagi saat menyantap makanan yang dibuat oleh Nian Bing, rasanya sangat luar biasa. Dari kecil hingga besar, dia belum pernah makan makanan lezat seperti itu. Karena itu, dia tidak terburu-buru sekarang, dan setelah sebulan berlalu, dia menghabiskan waktu dengan tenang. Melihat Nian Bing setiap hari sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Sementara Bingyun berpikir dengan liar, dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya, tangannya tertutup di dadanya, dan membisikkan beberapa mantra. Cahaya biru berangsur-angsur mengembun di depannya, cahaya itu menyala, dan bola kristal transparan muncul di depannya.
Pengaruh yang jelas secara bertahap muncul di bola kristal. Bing Yun, kamu di mana sekarang? Sebuah suara ramah terdengar, itu adalah Es yang membawanya dari usia muda di Menara Dewa Es. Bing Leng adalah pelayan Dewi Es dan Salju, dan orang yang paling setia pada Dewi Es dan Salju. Dia telah mengikuti Dewi Es dan Salju selama 60 tahun. Meskipun bakatnya tidak menonjol di bawah bimbingan Dewi Es dan Salju. Dia juga telah mencapai keadaan magister, adalah salah satu dari 4 magister Menara Ice God dan orang yang paling terpercaya dalam pengorbanan Ice Goddess. Ketika Bing Yun berada di Menara Ice God, dia mengikuti Dewi Es untuk belajar sihir sambil mengikuti Dewi Es dan Salju. Bing Leng mengurus kehidupan sehari-harinya, merawatnya seperti ibunya. Mengatakan bahwa orang favorit Bing Yun di Menara Ice God jelas bukanlah pengorbanan Dewi Es, tetapi dingin. Karena hanya es yang bisa memberinya kehangatan di dunia dingin Menara Dewa Es. Bagi tuannya, dia hanya memiliki kekaguman dan kekaguman di hatinya. Dewi Es dan Salju yang dikorbankan di hadapannya adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Bibi Isi, apakah kamu mencari aku? Apakah tuannya sudah keluar? Bing Yun tersenyum pada es di bola kristal. Hanya di depan hawa dingin, senyumnya akan sangat alami. Xiao Bing Yun. Kamu semakin cantik. Dewi Es dan Salju yang dikorbankan untuk Tuan belum keluar. Utusan yang dikirim oleh Raja Kerajaan Es Bulan telah menunggunya selama berhari-hari. Raja mungkin tidak bisa bertahan lama. Namun, kamu juga tahu sifat majikanmu. Selama Dewi Es dan Salju berkorban untuk orang dewasa, tidak ada yang bisa mengganggunya. Petik 2. Bing Yun mengangguk dan berkata, Bibi, apa yang kamu lakukan denganku? Apakah ada sesuatu di menara yang mengharuskan aku untuk kembali? Isi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum ada. Suatu hari Anda tiba-tiba pergi dengan diam-diam, dan Bibi itu sangat khawatir. Dari sudut pandang fluktuasi energi, Anda seharusnya berada di Ice Moon City sekarang. Mengapa? Apa yang ada di sana? Menemukannya. Bing Yun ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Bibi, ini masalahnya. Saya menemukan pria itu memegang batu Dewi Es dan Salju. Dia berjanji untuk kembali ke Menara Dewa Es bersamaku ketika dia sedang sibuk dengan bisnisnya, jadi aku menunggu dia. Sebuah cahaya dingin muncul di mata yang dingin, karena kamu menemukannya, mengapa kamu tidak menangkapnya kembali? Kapan orang-orang Menara Dewa Es kita belajar menunggu orang lain? Yuner, ini tidak seperti kamu. Bing Yun menghela nafas pelan dan berkata, aku juga ingin menangkapnya kembali, tapi aku sama sekali bukan lawannya, bagaimana aku bisa menangkapnya? Isi menatap Bing Yun dengan heran dan berkata, kamu bukan lawannya. Tidak, di bidang Dewi Esmu, bahkan jika lawannya adalah seorang magister, itu mungkin bukan lawanmu. Apakah itu yang ada di daratan? Apakah penyihir terkenal mengambil batu Dewi Es? Bing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, orang yang saya bicarakan adalah orang yang memenangkan saya di kontes penyihir baru. Sihirnya aneh, dan dia juga memiliki dunia bawaan. Sepertinya dunia bawaannya ini memiliki efek pengekangan pada ladang Dewi Esku, jadi aku hanya bisa menunggu sekarang. Jika kita menggunakan orang-orang kita di Ice Moon City, aku khawatir itu akan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Bing Leng menatap Bing Yun dengan cemas dan berkata, Yuner, bagaimana saya pikir Anda sedikit salah. Jika tidak, saya akan pergi ke kota Bing Yue, bersama dengan kekuatan kita berdua, bagaimana saya bisa mendapatkannya kembali? Sekarang. Tidak perlu. Bahkan Bing Yun sendiri terkejut mengapa dia menjawab begitu cepat. Kecanggungan melintas di wajahnya. Bibi, Tuan ditutup sekarang. Menara Bingshen meminta Anda untuk memimpin gambar besar. Saya pikir meskipun tuannya sedang mundur, dia harus sadar akan dunia luar. Karena kerajaan bulan es ingin mengubah ahli waris, orang tuanya pasti akan pergi lebih dulu. Kamu bisa tinggal di Menara Dewa Es, aku bisa melakukannya di sini. Isi, ragu-ragu, Yuner, siapa yang memegang batu Dewi Es dan Salju? Bing Yun melirik mata dingin dan prihatin di bola kristal dan mendesah, berbicara tentang itu, dia memiliki beberapa hubungan dengan Menara Dewa Es kami. Dia adalah putra Sister Bing Jie. Pada saat itu, dia jatuh dari tebing dan tidak mati dan, saya telah berlatih dengan batu Dewi Es. Tubuh dingin itu bergetar, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah putra Jie. Ya Tuhan.
Putra Jir masih hidup. Ini. Hatinya tampak agak bingung, dengan cahaya yang rumit di matanya. Tidak berbicara lagi. Bing Yun berkata, karena alasan ini, jadi saya ragu apakah akan membawanya kembali, apakah benar-benar baik untuk membawanya kembali. Tuannya belum melepaskan barang aslinya sampai sekarang, jika saya membawanya kembali, dia adalah tuan. Saya takut bahwa Suster Bingji juga. Omong-omong, dia diam. Isi menghela nafas ketidakadilan. Apa yang terjadi tahun itu sangat menyakiti hati tuanmu. Anda telah mengikuti tuanmu untuk berlatih sihir sejak Anda masih kecil. Apakah Anda tahu mengapa dia begitu ketat dengan Anda? Ada alasan besar karena Anda adalah Sister Bingji. Di masa lalu, temperamen tuanmu sangat baik, dan itu lebih seperti memperlakukan putrinya daripada Bing Jie, tetapi, siapa yang bisa berpikir bahwa Bing Jie bahkan akan mengikuti orang-orang Rongjia? Kesedihan tuanmu pada waktu itu hanya aku yang melihat di sini, dia menangis, dan selama 60 tahun aku mengikutinya, itu satu-satunya saat aku melihatnya menangis. Bing Yun mengangguk perlahan dan berkata, aku mengerti bahwa bahkan sekarang, Sister Bing Jie memiliki posisi yang sangat berat dan penting di jantung tuannya. Namun, tampaknya ada simpul di hati tuannya. Sebelum simpul di hatinya terbuka, saya khawatir saya tidak akan membiarkan saudara perempuan saya keluar. Saya benar-benar berharap tuannya dapat mengerti lebih awal, dan beberapa hal hampir tidak akan berpengaruh. Isi berkata, oke, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak. Kau harus berhati-hati di sana. Jika kau menghadapi bahaya, gunakan bola kristal untuk memberitahuku bahwa aku akan menyusulnya secepat mungkin. Dalam sekejap, cahaya di bola kristal redup. Bing Yun melambai dan menyimpannya. Hatinya agak terganggu, meskipun dia hanya melihat Bing Jie beberapa kali. Saat itulah dia masih sangat muda, dalam ingatannya, Bing Jie adalah nama keluarga wanita yang sangat lembut. Yang merupakan perasaan seorang ibu. Namun, dalam ingatannya, Bing Jie tidak pernah tampak bahagia. Kesedihan samar di antara kedua alisnya sampai dia dikorbankan oleh Dewi Es. Kakak, mengapa kamu melakukan ini? Sebuah suara sedih terdengar dari belakang Bing Yun. Bing Yun terkejut, ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa Chet tidak tahu kapan dia bangun, dan dia memandang dirinya sendiri dengan sedih. Bing Yun menatap kucing itu dengan heran, dan berkata, apakah kamu mendengar apa yang saya katakan tadi? Mao mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, Sister Bing Yun, Brother Ning Bing sangat baik, mengapa Anda ingin menangkapnya? Dia memasak untuk kita setiap hari, dan begitu menyelamatkan hidup saya, saudara lelaki adalah orang yang baik. Kakak, tidakkah kamu ingin menangkapnya? Senyum pahit muncul di wajah Bing Yun, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab wajahnya sebagai tanggapan atas permintaan Chet. Kesedihan di wajah kucing itu bahkan lebih kuat. Saudari, saya selalu mengira Anda adalah pacar Brother Ning Bing, tetapi Anda tidak peduli padanya hanya karena Anda bertengkar dengannya. Ternyata Anda adalah musuhnya. Saudari, saya tahu bahwa Anda adalah seorang penyihir yang kuat, tetapi jika Anda ingin menangkap Brother Bing, tangkap saya terlebih dahulu. Saya bersedia dibawa kembali oleh Anda, bukan Brother Bing Bing. Bing Yun memandangi kucing itu, dia tidak dapat berpikir bahwa gadis yang beberapa tahun lebih muda darinya ini memiliki perasaan yang mendalam pada Nian Bing. Dia menghela nafas dan berkata, kucing dan kucing, apakah menurutmu apakah itu sepadan? Itu sepadan. Chet mau menjawab tanpa ragu-ragu, Brother Nian Bing sangat baik kepada saya, sama seperti saudara Pro. Sister, Anda tidak tahu, kucing dan kucing tidak memiliki saudara kandung, dan mereka telah sendirian dengan ayah dan ibu sejak kecil. Hidup bersama, saya tidak tahu betapa kesepiannya saya. Ketika saya bertemu Brother Nian Bing, saya tidak punya uang dan tidak ada makanan. Saudara Ning Bing membantu saya. Kemudian, dia menyelamatkan hidup saya. Kucing selalu menganggapnya sebagai saudara. Meskipun saya sangat menyukai saudara perempuan saya, jika saudara perempuan itu ingin berurusan dengan saudara Nian Bing, kucing tidak akan membiarkan Anda berhasil. Seperti yang dia katakan, mata kucing berbinar sentuhan cahaya perak. Bing Yun hanya merasa otaknya pusing, dan kekuatan mentalnya sedikit menyusut. Dia kaget dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan mentalnya. Ini mengeluarkan kelemahannya, dan menatap kucing itu dengan heran, apakah kamu roh spiritual?
Kucing menatap mata Bingyun dengan sedikit lebih waspada. Ya. Kucing sangat kuat, saya memiliki banyak hewan peliharaan yang kuat. Jika saudara perempuan Anda akan buruk bagi Nian Bing, bunuh kucing itu terlebih dahulu chat, kalau tidak aku akan menghentikanmu. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel, Cerita Donghua Novel, disingkat CDN, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.